Assalamualaikum Alda. Waalaikumsalam Aisyah. Gimana kabarnya Aisyah? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Kita udah lama banget ya nggak ketemu. Iya, terakhir kan pas webinar pramuka kemarin. Iya, itu pun virtual ya kan? Iya. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol dulu? Boleh. Gimana keseharianmu di rumah? Seharianku biasanya cuman belajar atau enggak ya bersih-bersih rumah kan, karena Ramadan juga kita pandemi nggak bisa keluar rumah. Kalau kamu sendiri gimana? Pastinya di bulan Ramadan ini tambah produktif nyari pahala yang besar. Iya benar-benar. Kita Loh, ada teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah, kalian baik. lagi ngapain nih? Lagi ngobrol-ngobrol aja sih tentang Iya. keseharian. Ya kita nggak pernah ketemu ya. Iya, nggak pernah. Gara-gara pandemi sih. SKI kira-kira di bulan Ramadan ngadain apa? Ngadain Pondok Ramadan. Kira-kira itu Pondok Ramadannya gimana? Virtual atau? Pasti. Tapi ngomong-ngomong virtual pasti banyak pertanyaan nggak sih tentang bulan puasa, bulan Ramadan kali Iya, ini? pasti. Gimana kalau kita ngundang narasumber? Jadi aku punya narasumber yang langsung dari guru SMA Negeri 14 Surabaya loh. Siapa tuh? Kita rahasiain aja gimana. Gimana kalau langsung kita sambut aja? Biar nggak makan waktu banyak. Langsung aja kita sambut ya. Yuk kita sambut Bu Amin. Dipersilakan Bu Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari Bu, Oke, dipersilakan. yuk. Ini ya. Iya, Bu. Bagaimana sekolah daring dengan sekolah luring? Menurut kalian enak mana? Atau plus minusnya? Atau Iya. plus minusnya? kurang Ada ya lebihnya, pasti ya. Tapi selama ini ketika daring bisa mengikuti dengan baik kan? Alhamdulillah. Bu Amin, kira-kira kabarnya gimana juga nih Bu, ngajar segitu banyak kelasnya Bu? Ya, namanya juga tugas. Setiap tugas kita lakukan dengan semaksimal mungkin apapun kondisinya. Ya. Jadi setiap kondisi harus kita berusaha untuk menyesuaikan. Bukan kondisi yang menyesuaikan kita, tapi kita yang menyesuaikan kondisi. Sama-sama semangat ya Bu, apalagi bulan puasa Oh, gini. harus tetap semangat, tetap Harus harus produktif semangat. lagi. Iya, harus begitu. Iya Bu, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Amin karena sudah meluangkan waktu sebagai narasumber di Pondok Ramadan Oke. kali ini. Iya. Jadi gini Bu, kan pastinya dari kita juga dengan teman-teman yang di rumah pasti punya banyak pertanyaan gitu Bu. Nah, kita sebagai perwakilan dari teman-teman yang di rumah ingin menyampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Ibu jelaskan secara mendasarnya gitu Bu. Ini berarti kita akan bahas tentang Bulan puasa Bu. tentang puasa Iya, ya. tentang Oke. bulan puasa. Ya. Bisa langsung dimulai ya. Bisa, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua dimanapun kalian berada yang Ibu sayangi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu bersama teman-teman kalian di sini ada Dinda ya dari kelas 10 IPA 4, Alda kelas 10 IPA 2, Aisyah dari kelas 10 IPA 1. ya 10 IPA 1 dan ini ada Nidia 10 IPA 3. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kalian yang sudah bergabung. Oke, mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini akan membawa manfaat buat kita bersama. Amin. Ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Oke, anak-anakku semua, ngobrol berbicara tentang puasa, Ibu yakin sebenarnya tidak kali pertama ini kalian membahas tentang puasa ya. Sejak kecil Ibu yakin kalian sudah sering dididik oleh orang tua sendiri di rumah untuk berpuasa. Apa sih puasa itu? Ya, secara umum kita memahami bahwa puasa itu menahan haus, menahan lapar, tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Nah, ngomong tentang puasa, sebenarnya Ibu akan menyampaikan dulu dari awal ya. Kalau di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk itu Allah berfirman,
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi Maha Suci Allah yang di dalam genggaman dan kekuasaan Allah itu ada sebuah kerajaan besar. Jadi Allah itu raja dari semua raja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah mampu, sanggup, kuasa menciptakan segala sesuatu sekehendaknya Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Penciptaan kita oleh Allah, ya. Kita dihidupkan, kita dimatikan, atau kita dimatikan kemudian dihidupkan, itu semata-mata adalah ujian. Ujian dalam rangka apa? Namanya ujian pasti akan memilih mana di antara kalian yang terbaik. Ya kan? Pasti akan ada perengkingan. Pasti akan ada proses penilaian. Nah, berkaitan dengan puasa, iya, puasa adalah bagian dari ibadah. Yang ibadah ini merupakan ujian dari Allah untuk memproses kita, memilih kita siapa yang bakal jadi pemenang. Nah, ibadah itu secara garis besar ada dua. Ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Apa ibadah mahdoh? Ibadah yang tata caranya sudah diatur sesuai dengan syariat. Ada Al-Quran, ada Al-Hadis. Contoh ibadah mahdoh, baca Al-Quran, itu tata caranya diatur. Tempatnya di mana baca Al-Quran itu nggak semau kita, nggak boleh. Ya. Terus bagaimana caranya, itu sudah ada aturannya. Sholat, itu sudah ada aturannya. Tempatnya, caranya, waktunya kapan. Puasa, nah ini termasuk ibadah mahdoh. Tapi jangan lupa ada ibadah yang nomor 2 namanya ghairu mahdoh, yang tata caranya tidak ada aturan, yang saklek, yang dinas. Nah, ibadah ghairu mahdoh itu apakah sama pahalanya dengan ibadah mahdoh? Ya nak ya, penjelasannya bahwa apapun ibadah yang kita lakukan akan mendapat pahala sesuai dengan kadar seberapa kualitas ibadah yang kita lakukan, ya. Jadi walaupun ghairu mahdoh, jika kualitasnya bagus maka nilainya akan tinggi. Nah, salah satu dasar apa sih yang menyebabkan suatu ibadah itu bernilai tinggi? Itu ketika tingkat kesulitannya juga tinggi. Jadi al-ajru biqadri ta'ab. Ya, as-sawab biqadri ta'ab. Jadi ada dua ya, ada yang mengatakan al-ajru juga pahala, as-sawab juga pahala. Jadi pahala kita itu ditentukan oleh tingkat kesulitan kita. Semakin sulit kita melakukan, maka pahalanya juga semakin besar. Kita kembali kepada puasa, ya, kembali kepada puasa. Puasa ini adalah salah satu ibadah mahdoh yang aturannya ditentukan, waktunya ditentukan, diatur dengan jelas. Seperti puasa Ramadan. Jadi kalau Ramadan, puasa Ramadan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari 1 bulan penuh, itu aturannya menjadi banyak. Yang membatalkan apa? Itu juga ada aturannya. Niatnya harus bagaimana? Itu juga ada aturannya. Ya. Nah, syaratnya harus bagaimana? Semua ada aturannya. Nah, oke. Nah, dari pembelajaran ini, ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, maka kita harus berpikir, ternyata kita itu untuk mendapatkan pahala tidak harus hanya sholat, tidak harus hanya berpuasa, tetapi banyak hal yang kita lakukan. Misalnya, kalian seorang siswa, saat pembelajaran di sekolah, gurune nerangno, kalian misalnya asik tadarus Al-Quran. Nah, ini timingnya tidak tepat. Karena sedang pembelajaran. Ya nak ya, tapi kalian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran waktunya jangan di tempat yang saat ada pembelajaran.
Kemudian misalnya saya sebagai seorang guru, kemudian saya misalnya dapat suatu tugas di sekolah, ya saya harus menyelesaikan tugas saya karena itu juga bagian dari ibadah. Jangan meninggalkan kewajiban saya sebagai guru sementara mengerjakan ibadah mahdoh, seperti misalnya saya ngertu tadarus Al-Quran, wayai aku padahal kontrol muridku iki sedang apa, sudah saya kasih pelajaran atau tidak. Nah seperti itu. Jadi wali kota kalau hanya ibadah itu dipikir yang mahdoh saja, berarti selama memikirkan mengerjakan pekerjaan sebagai wali kota tidak ada nilainya. Tidak. Tetapi sebagai wali kota memikirkan rakyat, menentukan kebijakan, itu kalau diniati sebagai ibadah maka akan menjadi bernilai ibadah. Ya, balik lagi kepada puasa. Kalau kita ngomongin puasa Ramadan, itu yang kita pahami dulu adalah kapan kita akan memulai Ramadan. Memulai Ramadan itu ada dua cara, ya nak ya. Satu, ketika kita melihat hilal untuk bulan itu sudah tampak, maka kita besok harus sudah memulai bulan Ramadan. Yang nomor dua, ya, kalau hilal tidak tampak tetapi kita sudah di tanggal 29 dan hilal tidak tampak, maka cara yang kedua adalah menyempurnakan sampai di tanggal 30. Ini akan berefek ketika suatu saat terjadi, ya nak ya, namanya juga manusia. Poso dapat 28 hari. Ternyata hilal Idul Fitri sudah keluar. Ayo, menurut kalian bagaimana? Digenapin sih Bu, 30 hari. Harus jadi 30 hari. Iya. Puasa Ramadan dapat 28 hari. Tetapi hilal Syawal sudah tampak. Maka kita tidak boleh berpuasa. Harus besoknya harus Idul Fitri. Karena hilal sudah jelas. Ya. Nah, Bu, kan puasa itu kan harus 1 bulan penuh. 28 hari itu dalam Islam belum penuh. Nah, ini maka kita harus mengkodok 1 hari lagi. Ya, harus mengkodok 1 hari lagi. Karena berarti ada kekurangan penghitungan. Itu tadi. Ya, ini untuk masalah kapan kita memulai untuk berpuasa Ramadan. Kemudian jika waktunya sudah tahu, berarti ini sudah waktunya kita berpuasa Ramadan. Yang harus kita bahas, apa berarti yang membatalkan puasa di bulan Ramadan itu? Nah, ngomong-ngomong soal dari itu Bu, Iya. banyak pertanyaan yang sudah kita rangkum dari teman-teman kita juga Bu. Oke, coba Mungkin pertanyaannya. sudah bisa mulai Iya. pertanyaan. Mulai dari saya Bu. Ada yang tanya itu kalau semisal kita di bulan Ramadan itu berpacaran, tapi nggak melakukan sesuatu, jadi cuma berpacaran aja, itu boleh atau enggak Bu? Berpacaran itu apa ya sekarang? Nama berpacaran itu kan sebuah sebutan berpacaran itu. Begini, Ibu kasih garis besarnya bahwa sesuatu yang membatalkan puasa itu dasarnya ada 2. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang fungsinya seperti kita makan dan minum, yakni menguatkan tubuh kita. Ya nak ya, berarti kalau makan jelas batal, kalau minum jelas batal. Kalau kita suntik Bu karena sakit, itu menguatkan apa tidak? Ini karena penyakit, bukan menguatkan tubuh, maka boleh. Kalau suntiknya doping Bu, tidak boleh, karena doping itu menguatkan tubuh. Ya, Bu, kalau ada pertanyaan, yang rokok bagaimana Bu? Orang rokok ini menguatkan, nah. Karena tidak makan pun seharian, tapi ngerokok akan tahan. Maka rokok menjadi batal. Ini yang pertama, penyebab batalnya puasa. Bu, apakah pacaran berarti puasanya batal? Berarti tidak. Kenapa tidak batal pacaran? Puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang tidak ada. Kualitasnya menjadi turun, kewajibannya gugur puasanya, tetapi kualitas puasanya menjadi rendah. Berarti kalau misalkan bukan muhrim gitu Bu, jalan berdua atau
pegangan tangan kayak gitu tuh Iya nggak sama, batalin puasa? karena kan tidak boleh. Oh, Ya, puasa tidak membatalkan puasa, tetapi kualitas puasanya rendah. Ya kan, karena penyebab itu tadi. Nah, Bagaimana jika berkata kotor ketika puasa? Nah, berkata kotor kan tidak juga memuatkan tubuh. Ya nak ya, tidak menguatkan tubuh. Nah, karena tidak memasukkan makanan yang menguatkan tubuh, memasukkan. Nah, ini berarti sama, tidak membatalkan puasa, tetapi kualitas puasanya menjadi rendah. Karena batal itu kan berkaitan dengan sah tidaknya puasa. Tetapi apa yang kita lakukan itu akan berpengaruh kepada kualitas puasa kita. Maka puasa yang hakiki itu tujuannya kan untuk meningkatkan kualitas diri. Ya, kalau berpuasa kualitas diri kita tidak meningkat, berarti ini tujuan puasa tidak tercapai. Makanya dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa berpuasa itu la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa diharapkan kita itu tingkat ketakwaannya menjadi bagus sehingga dapat titel taqwallah. Lah kalau berpuasa diisi dengan hal-hal yang kalian pertanyakan tadi, nah ini artinya kan berarti tidak meningkatkan kualitas. Bagaimana mau jadi orang takwa kalau amal yang dilakukan ini tidak menyebabkan kualitasnya meningkat? Amal itu bukan harus positif ya, ada amal-amal itu sesuatu yang kita lakukan. Ya kan? Jadi makanya di bulan Ramadan ya perbanyak amalan yang bagus, amalan solih. Itu hal-hal yang positif, hilangkan hal-hal yang negatif. Nah, karena bulan puasa itu sebagai tempat pelatihan kita, maka setelah puasa diharapkan kualitas kita juga semakin meningkat lebih baik, bukan semakin menurun, kan begitu? itu Bu. Iya. Kalau misalkan kita kan puasa, tapi kita nggak sholat tarawih atau nggak sholat wajib gitu, gimana Bu? Oke, puasa tapi tidak sholat tarawih. Tarawih itu hukumnya sunnah, jadi tidak ngaruh sama sekali. Karena dilakukan berpahala, tidak dilakukan pun nggak apa-apa, ya kan? Nggak ada efeknya. Tetapi kalau sholat fardu Bu, sholat fardu jelas dosa besar tidak melakukan. Tetapi juga tidak berpengaruh apakah puasanya tidak diterima, tetap diterima kalau memenuhi syarat rukunnya, ya kan? Sholatnya tapi berdosa, maka nanti ketika ada kalkulasi amalan, nah itu baru akan dipertaruhkan. Besar mana, banyak mana ibadah yang dia sudah kumpulkan dan maksiat yang sudah dilakukan. Efeknya kan ke sana, ya. Ibu tadi belum selesai menjelaskan tentang dua penyebab yang membatalkan puasa. Penyebab yang kedua itu mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh, ya, yang menyebabkan semakin tingginya tingkat kelemahan diri, kelemahan fisik gitu ya. Nah, misalnya seperti orang menstruasi, itu kenapa tidak boleh puasa? Karena orang menstruasi itu mengeluarkan banyak darah sehingga fisik kita lemah. Haid, nifas, ya nak ya, wiladah. Itu kenapa penyebabnya begitu. Nah, kalau ada yang bertanya, Bu, misalnya kepotong pisau, kemudian keluar darah, batal apa enggak berarti? Kenapa tidak? Karena tidak melemahkan tubuh. Lah kalau yang kepotong itu misalnya kakinya atau tangannya sampai darahnya kucur kemudian sampai lemes, nah begitu. Ya, jadi ada dua penyebabnya. Maka ketika ada pertanyaan tentang pembatalan puasa itu seperti apa, diingat dasarnya ini. Dasar itu dalam kaidah fikih namanya ilat. Ilat itu sesuatu yang menjadi akar penyebab kenapa harus batal. Ketika paham ini, ada pertanyaan apapun akhirnya kita bisa menyimpulkan. Oh, ini berarti batal, yang ini berarti tidak. Kira-kira begitu, ya. Bu Amin, jadi kan ngomong-ngomong ini kan puasa kan pastinya tidak hanya negara Indonesia saja ya Bu yang melakukan. Nah, pastinya juga matahari itu terbitnya itu beda-beda di setiap negara bahkan wilayah kan. Nah, pertanyaan saya Bu, untuk bulan puasa di negara lain itu sistemnya gimana Bu? Ya, puasa itu memang ya berdasarkan kitab yang Ibu baca itu ketentuannya sesuai dengan kondisi negara masing-masing.
Jadi mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka jumlah jam siang harinya pun akan berbeda-beda. Ada negara yang puasa hanya 8 jam. Ada negara yang puasa 9 jam. Ada yang sampai 12 jam. Ada yang sampai 13 jam. Tergantung negaranya masing-masing. Dan ini sudah menjadi kesepakatan banyak ulama. Nah, hanya saja untuk negara-negara yang tingkat terbit matahari dan terbenamnya itu tidak logis, tidak masuk akal. Kenapa dikatakan tidak masuk akal? Kemampuan manusia punya keterbatasan. Untuk berpuasa lebih dari 2 hari, 3 hari kan tidak mungkin. Ya, karena ada negara yang sampai 6 bulan baru kemudian terlihat matahari lagi. Nah, maka di negara-negara yang seperti ini, kesepakatan ulama itu menyatakan bahwa mereka bisa memakai 2 cara. Cara yang pertama adalah mengikuti negara terdekat jamnya. Yang nomor 2 bisa mengikuti langsung menyesuaikan negara di kota Mekah. Jadi kalau Mekah jamnya berbuka, ya mereka ikut berbuka. Jadi kan apalagi negara sekarang teknologi sudah sangat canggih. Jadi kita bisa menentukan itu dengan banyak cara. Maksudnya mengikuti dengan banyak cara itu. Tapi pedomannya 2 ini tadi. Ya, mengikuti negara yang menurut mereka paling dekat dan logis untuk diikuti, dan atau mengikuti kondisi yang ada di kota Mekah. Itu ada 2 cara begitu. Ya. Oke. Lalu Bu Amin, ini tadi kan pertanyaan dari kita yang mungkin mewakili teman-teman yang ada di rumah. Jadi kemarin kita membuka pertanyaan untuk di Instagram Media Kopin. Dan salah satu teman kita ada yang bertanya ini Bu. Iya. Pertanyaannya mungkin sudah Ibu jelaskan ya Bu. Cuman ya kita tanyakan ya Bu. Iya. Apa saja yang membatalkan puasa, dan katanya kalau menangis itu apakah bisa membatalkan puasa? Oke, tadi Ibu sudah jelaskan dasar-dasarnya. Mungkin kalian dari pertanyaan ini bisa menjelaskan salah satu. Menangis itu apakah membatalkan puasa? Menurut saya enggak. Iya. Kenapa coba alasannya? Karena kalau misalnya nangis sedikit gitu, kan tidak melemaskan badan. Iya. Tidak memasukkan sesuatu juga tidak. Terus kemudian melemahkan badan kita juga tidak. Kalau yang nangis sampai sengguk-sengguk, sampai pusing, sampai aduh, itu gimana Bu? Iya, tapi nah itu makanya kalau memang sesuatu itu disengaja melemahkan malah batal. Karena disengaja, seperti muntah. Muntah itu kalau muntah yang alami tidak membatalkan. Misalnya hamil kemudian mual tapi dia tetap puasa, ini enggak masalah. Tetapi dengan sengaja, misalnya ya apa caranya aku muntah ben batal, nah ini malah justru batal, begitu. Kalau menangis disengaja dibuat-buat supaya dia bisa, ya jelas mau niatnya aja sudah menjadi berubah, karena niat juga menentukan, ya kan, berubah niat batal puasanya, begitu ya. Ini paling penting, niat itu juga menentukan bahwa ketika orang merubah niatnya dalam berpuasa, terus aku gak usah puasa wis gak kuat, ya otomatis akan batal karena niat sangat menentukan, begitu. Oke, iya. Mungkin sudah waktunya ya Bu ya diakhiri. Mungkin itu tadi juga sudah cukup menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah juga. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk materinya Bu Amin. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga teman-teman yang di rumah. Yuk kita sapa semua teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertemuan kita pada siang hari ini kita tutup dengan doa. Ibu yang berdoa, kalian yang beramin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa i'tidalana wa kullu ibadatana. Allahumma ya Allah
Ya Rahmanu ya Rahim, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika ya Allah, tahdi biha qulubana wa tajma'u biha syamlana wa taruddu bihal fitnata anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, kita tutup dengan salam bersama-sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak. Ya, pirang menit.